Oke, selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang algoritma dan flowchart sebelum masuk ke dalam membuat sebuah program yang sederhana. Kita harus paham dulu tentang apa sih itu algoritma dan apa itu flowchart. Nah, ini adalah dasar pemrograman algoritma. Nah, intinya setelah kalian mempelajari tentang algoritma, ya, diharapkan dapat mengerti tentang algoritma, membuat algoritma dari suatu permasalahan, mengerti tentang flowchart, membuat flowchart dari suatu permasalahan. Artinya kita membuat flowchart itu apa sih? Nah, nanti kita bahas gitu. Nah, tahapan pembuatan sebuah program mendefinisikan masalah dan menganalisanya, mencakup tujuan pembuatan program, parameter yang digunakan, fasilitas yang disediakan, algoritma yang diterapkan, dan bahasa pemrograman yang digunakan. Cuma nanti kita bahasa pemrograman kita masih menggunakan bahasa C, dan untuk mengaplikasikannya itu nanti kita di handphone diinstal dulu yang namanya decoder, ya. Decoder nanti diinstal di handphone, saya aja menggunakan email Google aja, biar email Google biar cepat, ya. Nah, selanjutnya, algoritma adalah inti dari ilmu komputer. Algoritma itu adalah urutan-urutan dari instruksi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma adalah blueprint dari program. Sebagian disusun sebelum membuat program. Kriteria suatu algoritma ada input dan output, efektivitas dan efisien, dan terstruktur. Ya. Jadi kalau algoritma itu lebih ke tentang urutan-urutannya. Kalau dikatakan dengan blueprint itu adalah gambaran seperti apa sih program ini. Nah, ini contoh algoritma, ya. Mengirim surat kepada teman. Kalau sekarang udah jarang mengirim surat, ya. Nah, karena sekarang sudah pakai email, chat, lebih cepat. Nah, langkah pertama, tulis surat, cari kertas, ambil sampul surat, memasukkan surat ke dalam sampul, tutup sampul. Jika kita ingat alamat teman maka tulis alamat, jika tidak ingat lihat di buku alamat, tempel perangko bahwa kantor itu ada runtutan. Kalau misalnya kehidupan sehari-harinya biasanya kita berangkat ke sekolah, ya. Contohnya orang tuanya apa sih? Mungkin bangun pagi, sarapan, mandi dulu, sarapan, terus menyiapkan buku mata pelajaran, mungkin makan, bahan makan, bawa bekal dari rumah. Nah, itu mungkin biasanya ada urut-urutannya. Nah, selanjutnya, ini mencari contoh algoritma kedua, mencari akar bulat positif dari bilangan bulat integer. Masukkan bilangan bulat positif A, berikan harga awal X sama dengan 1. Hitung Y sebesar X kali X. Jika Y sama dengan A, maka cetak X sebagai akar dari A. Tambah nilai X dengan 1, pergi ke langkah 3. Ini contoh algoritma, ya, atau prosedur code-nya. Nah, contoh algoritma yang ketiga, menentukan apakah bilangan tersebut bilangan ganjil atau genap. Ya, masukkan sebuah bilangan sembarang, bagi bilangan tersebut dengan bilangan 2, hitung sisa bagi hasil pada langkah 2. Bila sisa hasil bagi sama dengan 0, maka bilangan itu adalah bilangan genap. Tetapi bila sisa hasil bagi sama dengan 1, maka bilangan itu adalah bilangan ganjil. Nah, ini kita bikin aplikasinya seperti ini. Ini adalah contoh-contoh sebuah algoritma. Oke. Nah, next selanjutnya adalah nah, ini adalah sebagai contoh program flowchart-nya. Start, print judul, read data, akhir file, ini decision,
ini jika terpenuhi maka dia telah berakhir, jika tidak maka dia akan lanjut ke seksi berikutnya. Nah, itu dia contoh program flowchartnya. Nah, simbol-simbol flowchart ada flow direction, ada processing simbol, ada input output simbol atau simbol input ya. Nah, itu terkait dengan pemahaman apa sih algoritma ya. Nah, nanti cukup sekian materi saya terkait dengan algoritma. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas tentang simbol-simbol apa aja sih yang simbol-simbol flowchart yang biasa digunakan untuk algoritma. Ya, cukup sekian. Selamat pagi.